Halo, ketemu lagi sama saya di sini. Saya sekarang mau mereview 5 artikel yang sudah saya baca. Artikel yang pertama yaitu berjudul Harmonisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam manajemen kantor advokat. Dalam artikel ini pertama membahas tentang otomatisasi kantor advokat. Dalam perkembangannya didefinisikan sebagai penggunaan alat-alat elektronik berbasis teknologi informasi untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi dengan klien yang membutuhkan layanan jasa hukum dari semua kalangan masyarakat di seluruh penjuru dunia. Tujuan dari otomatisasi kantor advokat ini antara lain: 1. Penggabungan dan penerapan teknologi informasi dalam memberikan layanan jasa hukum yang berkualitas. Yang kedua, memperbaharui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor untuk selalu update terhadap perkembangan informasi dalam memberikan layanan jasa hukum. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan aktivitas pekerjaan para advokat dan atau kelompok advokat yang ada di dalam dan di luar organisasi advokat. Secara umum, kantor virtual itu muncul pada tahun 70-an saat mikrokomputer dan peralatan komunikasi yang murah memungkinkan seseorang bekerja di rumah. Sedangkan kantor hukum virtual di Indonesia itu mulai dikenal pada tahun 95-an setelah internet dikenal secara luas oleh masyarakat. Tahu kan, internet di Indonesia tuh belakangan masuknya gitu timbang negara-negara lain. Pada saat itu dikenal dengan teleprocessing, digunakan untuk menjelaskan komunikasi data. Selanjutnya istilah telecommuting diperkenalkan karena kelihatannya itu merupakan cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana pegawai dapat pulang pergi commute ke tempat kerja tanpa dibatasi oleh waktu secara elektronik. Keuntungan kantor advokat secara virtual antara lain: 1. Pengurangan biaya fasilitas. Yang kedua, pengurangan biaya peralatan. Yang ketiga, jaringan komunikasi formal. Yang keempat, pengurangan penghentian kerja. Yang kelima, kontribusi sosial. Tapi dalam kantor advokat secara virtual ini memiliki juga kekurangan. Pertama, rasa tidak memiliki, takut kehilangan pekerjaan. Kemudian, semangat kerja yang rendah. Yang keempat, dapat menimbulkan konflik ketegangan keluarga. Artikel selanjutnya berjudul Kualitas Pelayanan di Kantor Hukum, Iwan Kesuma Putra. Dalam artikel ini mereka meneliti tentang bagaimana kualitas pelayanan di kantor hukum Iwan Kesuma Putra ini. Yang saya dapat dari artikel ini yaitu: yang pertama, dalam indikator reliability dengan sub-indikator pelayanan yang berbelit-belit, hendaknya pihak kantor pengacara Iwan Kesuma Putra harus mengevaluasi standar operasional pelayanan dalam penerimaan klien agar dapat mencapai kualitas pelayanan yang lebih baik. Yang kedua, pihak kantor pengacara Iwan Kesuma Putra harus memperhatikan masalah di dalam indikator empati dalam subindikator perhatian terhadap keluhan klien. Salah satu cara dapat
dilakukan yaitu dengan memberikan tutur kata yang baik, melayani dengan senyuman dan penuh pengayoman, karena kebanyakan klien itu sendiri buta akan ilmu hukum. Yang ketiga yaitu permasalahan dari indikator empati dengan subindikator pelayanan kepada semua klien tanpa memandang status sosial dan lain-lain. Di dalam permasalahan ini, diskriminasi akan mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan kantor pengacara Iwan Kusuma Putra. Kemudian permasalahan tindakan cepat kepada klien. Kemudian ada permasalahan jadwal pelayanan kantor. Jadwal dalam kantornya harus dibenahin agar meningkatkan kepuasan klien, karena tidak saling bentrok antara satu dengan yang lain. Artikel yang ketiga adalah berjudul Implementasi Manajemen Perhimpunan Advokat di Indonesia dalam menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat. Di dalam artikel ini banyak menjelaskan tentang apa itu advokat, terus profesi advokat, sejarah-sejarahnya, kemudian Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI itu. Nah, untuk sesuai dengan mata kuliah, saya menjelaskan tentang manajemennya saja ya. Manajemen yang di sini ada 4 manajemen pokok yang harus ada di dalam kantor advokat. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya yang dilakukan antara lain adalah 1. Menyusun dan merekomendasikan SDM. Yang kedua, melaksanakan penerimaan SDM advokat. Kemudian menyusun dan melakukan pengembangan kompetensi SDM advokat. Kemudian melakukan evaluasi dan promosi sumber daya manusia. Yang terakhir, mendorong terciptanya dan terbinanya suatu teamwork. Manajemen yang kedua adalah manajemen administrasi umum dan keuangan. Manajemen administrasi umum dan keuangan ditugaskan kepada staf administrasi atau bendahara. Kemudian ada manajemen administrasi perkara. Pengelolaan administrasi perkara meliputi registrasi perkara, klasifikasi dan coding perkara, kemudian pengelolaan berkas, kemudian pendistribusian berkas perkara, dan yang terakhir penelusuran kembali berkas perkara. Yang keempat yaitu manajemen penanganan perkara. Nah, manajemen penanganan perkara ini pada dasarnya melalui tahapan, yaitu penerimaan klien dengan melakukan kesepakatan penggunaan jasa hukum. Kemudian ada klasifikasi perkara, terus penentuan lawyer, pengaturan konsultasi, penanganan dan penyelesaian perkara. Di artikel selanjutnya berjudul Penerapan Biaya Kualitas dalam Meningkatkan Kepercayaan Klien. Studi kasus pada kantor advokat dan konsultasi hukum BAP Madiun. Dalam artikel ini peneliti menganalisis bagaimana biaya kualitas dalam meningkatkan kepercayaan klien. Berdasarkan hasil analisis artikel ini, pada kantor advokat dan konsultan hukum BAP Madiun, aktivitas pengandalian kualitas yang sudah dilakukan diantaranya perbaikan kantor, pemeliharaan dan perbaikan alat kantor, perbaikan kantor, akomodasi konsultasi dan antisipasi peninjauan ulang kasus, tenaga kerja dan antisipasi pengerjaan ulang kasus. Aktivitas tersebut menghasilkan biaya-biaya yang dikelompokkan menjadi pencegahan, biaya pencegahan, biaya penilaian, dan biaya kegagalan internal. Hal-hal ini sudah dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan klien di kantor advokat
dan konsultan hukum BAP Madiun. Namun di sini penulis juga menemukan suatu temuan bahwa tidak terdapat pelaporan biaya kualitas. Nah, di situ kekurangannya. Kemudian di artikel selanjutnya yaitu pengembangan legal service dan legal proses pada kantor hukum konvensional di Surabaya. Dalam hasil penelitian ini ditemukan pemetaan kebutuhan layanan jasa hukum dari para mitra. Kemudian hasil layanan jasa hukum non-litigasi berbentuk legal due diligence. Kemudian mengembangkan sistem informasi pada kantor hukum konvensional melalui aplikasi Firlo. Yang keempat, berkembangnya bentuk layanan jasa hukum yang diharapkan dapat meningkatkan pendapat dan efisiensi layanan jasa hukum yang diberikan oleh kantor hukum konvensional melalui pengembangan legal service dan legal proses berbasis teknologi informasi. Hasil dari pemetaan tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan dan menghasilkan beberapa capaian, yaitu 1. Mengembangkan layanan jasa hukum non-litigasi pada mitra berupa legal due diligence melalui pelatihan dan memberikan kesempatan bagi mitra untuk mengembangkan alternatif layanan jasa hukumnya. Yang kedua, menggunakan sistem informasi Firlo menjadikan layanan jasa hukum yang diberikan mitra semakin cepat dan efisien. Yang ketiga, pengembangan layanan jasa hukum dapat meningkatkan pendapatan dan efisiensi pada kantor hukum mitra melalui pengembangan legal service dan legal proses berbasis teknologi informasi. Mungkin sekian yang bisa saya review hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.